Selain divonis 4 tahun 6 bulan penjara, Ira juga didenda 500 juta rupiah. Selain Ira, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Sunoto juga memvonis mantan Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP, Muhammad Yusuf Hadi, dan mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP, masing-masing 4 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Menurut jaksa, Ira dan dua lainnya telah terbukti merugikan negara dalam transaksi akuisisi PT Jembatan Nusantara sebesar 800 juta lebih dari nilai transaksi 1,2 triliun rupiah lebih. Ira dan kawan-kawannya didakwa telah menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya pemilik PT JN, merubah dari kerjasama usaha lalu bergeser menjadi akuisisi saham PT JN. Menyatakan terdakwa 1 Ira Puspadewi, terdakwa 2 Muhammad Yusuf Hadi, dan terdakwa 3 Hari Muhammad Adi Caksono telah terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dengan denda 500 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Terdakwa 2 dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 250 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Terdakwa 3 dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 250 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menghormati seluruh proses hukumnya. Kemudian yang kedua, kami terima kasih atas doa dan dukungan para sahabat. Yang ketiga dan sangat penting, saya kira fakta yang dinyatakan oleh majelis bahwa tidak ada sesen pun keuntungan pribadi yang kami ambil. Kemudian yang berikutnya kami ingin sampaikan bahwa akuisisi ini adalah aksi strategis yang bukan hanya baik atau menguntungkan untuk ASDP, tetapi untuk negara. Karena dengan akuisisi ini, kami mendapatkan perusahaan dengan izin yang sudah ada moratoriumnya sejak 2017, di mana seluruh izinnya adalah trayek komersial. Dengan trayek komersial ini, maka ASDP dapat memperkuat posisi untuk bisa melakukan subsidi silang bagi perusahaan, bagi daerah-daerah 3T. Dalam nota pembelanya pada 6 November lalu, Ira tak hanya membantah menikmati keuntungan pribadi dari akuisisi tersebut. Ira menyebut nama Menteri BUMN saat itu Erick Thohir. Menurut Ira, Erick menyampaikan rasa bangga atas akuisisi tersebut. Erick menyebut ASDP akan menjadi operator bahari terbesar di dunia. Ya, dalam kasus korupsi di PT ASDP, Ferry Majelis Hakim menyatakan mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi tidak terbukti menerima keuntungan pribadi namun tetap divonis 4,5 tahun penjara. Apa implikasi putusan tersebut terhadap kebijakan dan inovasi direksi BUMN? Kita akan mengupas tuntas bersama pakar hukum pidana yang juga guru besar ilmu hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Profesor Suparji Ahmad. Terima kasih sudah bergabung, Prof. Bagaimana tanggapan Anda terhadap vonis 4,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Ibu Ira dan kawan-kawannya ini? Halo, Prof. Ya, bisa mendengar saya, Prof? Bisa. Halo. Ya, baik, Prof. Mungkin awalnya singkat saja, Prof. Apa tanggapan Anda terhadap vonis 4,5 tahun kepada Ibu Ira Puspadewi? Pertama, tentunya ya putusan pengadilan harus dihormati. Karena itu kan sebuah keyakinan hakim berdasarkan fakta persidangan. Namun demikian, ada peluang untuk melakukan upaya hukum banding, ya, bahwa ada satu hal yang cukup menarik, diakui oleh majelis hakim tidak menerima sepeser pun ya bagi Ira, ya, bagi dirutnya. Tetapi pada sisi yang lain memang ada dilema pasal 2 maupun itu, ketika memperkaya itu tidak harus diri sendiri, tapi kemudian orang lain atau korporasi. Maka dalam hal ini bersifat alternatif. Salah satunya adalah
dianggap memperkaya perusahaan yang lain. Maka untuk itu dalam pandangan hakim bahwa unsur tindak pidana korupsi terpenuhi, maka vonisnya adalah kemudian 4,5 tahun tadi itu. Namun pada sisi yang lain bahwa menurut saya sih hakim mestinya juga progresif gitu ya. Progresif dalam arti tidak positivistik gitu. Yang terpenting unsur melawan hukumnya terpenuhi, memperkaya orang lain terpenuhi, terus kemudian ada kerugian keuangan negara terpenuhi, terus kemudian dia dikenakan hukuman secara progresif dalam arti melihat tentang mens reanya, melihat tentang niat jahatnya gitu loh, bahwa ini sebuah aksi korporasi, akuisisi yang tujuannya baik untuk kepentingan negara, dan kemudian juga sudah secara prosedural telah dilakukan, dan dia juga melakukan berdasarkan kewenangan yang dimiliki, dan kemudian dianggap mengalami kerugian gitu misalnya. Dalam konteks adanya kerugian kan mestinya hakim juga bisa menggunakan pasal 97 ayat 5 Undang-Undang Peresuran Terbatas tentang business judgment rule, di mana seorang direksi dapat dituntut atas kerugian sebuah perusahaan jika dia tidak ada misalnya konflik of interest, tidak ada satu tindakan yang kemudian mementingkan kepentingan dirinya, atau dia telah bertindak secara hati-hati, terus dia telah mengantisipasi mengalami kerugian dan lain sebagainya. Itu yang kemudian dikenal dengan prinsip business judgment rule. Maka dalam hal ini kalau sudah diterapkan, maka mestinya dia dibebaskan dari tuntutan kerugian tadi itu, termasuk juga dalam konteks tuntutan pidananya. Tapi secara keseluruhan tentunya harus dihormatilah putusan hakim tadi itu, bahwa hakim berdasarkan bukti yang dimiliki jaksa, unsur melawan hukumnya sudah terpenuhi misalnya. Ada peraturan perundang-undangan yang dilalui, yang dilanggar maksud saya. Terus kemudian ternyata memperkaya orang lain juga terpenuhi misalnya. Terus kemudian unsur kerugian keuangan negara tadi juga sudah terpenuhi. Maka akhirnya dikenakanlah hukuman tadi itu. Tetapi tentunya ini juga ada peluang ya, ada peluang untuk melakukan eksaminasi kan, untuk melakukan pengujian, apalagi hakim juga secara jelas bahwa dia tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, maka kemudian tidak diterapkan uang pengganti gitu loh, tidak diterapkan uang pengganti. Dan ini juga menarik gitu loh, bahwa pidana itu kan dalam konteks tindak pidana korupsi jangan hanya memenjarakan orang saja gitu loh, tetapi bagaimana mengembalikan tentang kerugian keuangan negara. Nah mungkin beban pengganti, uang pengganti tadi itu dibebankan kepada pihak terdakwa yang lain. Dalam pandangan saya bahwa apa yang dilakukan oleh majelis hakim memang belum sepenuhnya terbangun sebuah kebenaran material gitu ya. Karena tadi itu tidak ada bukti bahwa dia mendapatkan keuntungan apapun. Dan hakim terjebak pada frase keuntungan pihak lain. Yang mestinya kan ini kan seandainya orang lain untung pun ada kickbacknya gitu loh, ada kembalian kepada yang bersangkutan. Kalau dia tidak sama sekali mendapatkan keuntungan, maksud juga dikarenakan pertanggungjawaban. Dan setiap aksi korporasi kan itu seringkali juga pasti akan mendapatkan keuntungan, yang namanya juga PT pasti kan mengejar sebuah keuntungan. Tetapi mungkin saja unsur melawan hukum lah yang kemudian memberatkan. Namun tentunya ini menjadi sebuah peluang yang baik bagi penasihat hukum, bagi terdakwa untuk melakukan upaya hukum berikutnya berupa banding gitu. Baik. Ya. Mas. Baik, sudah bergabung bersama kita nih Pak, ada Pak Gunadi. Halo, selamat sore Pak Gunadi. Ya, selamat sore Pak. Ya. Bagaimana Pak? Terima kasih Pak Gunadi sudah bergabung sama kami Sindo sore ini. Waduh, dua-duanya di dalam mobil ini, saya mengambil waktu sejenak ya. Terima kasih. Ya, Pak baik. Gunadi, apa tanggapan Anda dan juga Bu Ira terhadap vonis 4,5 tahun yang dijatuhkan? Baik. Ya, terima kasih. Yang pertama yang perlu kami sampaikan bahwa kami adalah penasihat hukum Ibu Ira dan dua terdakwa lainnya yang mengikuti persidangan ini dari awal hingga putusan tadi. Jadi setiap persidangan yang kami ikuti, kami cermati semua peristiwa atau fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Itu yang pertama. Berikut semua pembuktian-pembuktian yang dilakukan baik oleh penuntut umum maupun oleh kami selaku penasihat hukum. Yang pertama yang harus dipahami bahwa di dalam putusan perkara ini ada dua putusan yang berbeda. Yang dua majelis hakim menyatakan bahwa para terdakwa bersalah, sedangkan satu majelis
satu anggota majelis, yaitu ketua majelis, itu memberikan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Yang pertama yang perlu kami sampaikan dulu adalah dua anggota yang menyatakan Bu Ira CS bersalah adalah mendasarkan pada satu fakta-fakta persidangan yang menurut kami tidak sepenuhnya benar, bahwa kami berpendapat bahwa sebagian besar fakta-fakta yang diungkapkan itu adalah keliru, tidak tepat, atau dia hanya mengambil sepotong keterangan saksi atau keterangan ahli kemudian disimpulkan. Banyak pernyataan-pernyataan atau pertimbangan-pertimbangan majelis hakim yang tidak sepenuhnya benar. Seperti misalnya ada satu kapal dinyatakan karam. Sebenarnya kapal itu bukan karam, hanya kandas yang hanya beberapa waktu, kurang lebih tidak sampai 1 bulan sudah bisa beroperasi kembali dan ini menghasilkan. Kemudian terkait dengan hal yang lain, putusan atau pertimbangan hakim dari dua majelis itu sifatnya ambigu. Di satu sisi menyatakan bahwa pertama, para terdakwa tidak ada niat jahat. Kedua, di mensrea tidak ada. Yang kedua, mereka tidak menerima pemberian atau penerimaan apapun dari aksi korporasi ini. Dan yang ketiga, dia menyampaikan apresiasi kepada direksi bahwa aksi korporasi ini merupakan aksi yang baik bagi perusahaan dan juga bagi pemerintah atau negara. Tapi di sisi lain, mereka menyatakan bahwa ada beberapa kesalahan-kesalahan yang sifatnya administratif, didasarkan pada satu fakta yang tidak benar. Misalnya seperti ini, bahwa dia menyatakan bahwa di dalam aksi korporasi ini ada suatu kerjasama usaha yang dilakukan oleh ASDP dan Jembatan Nusantara. Dikatakan oleh majelis bahwa KSU atau kerjasama usaha ini belum mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Faktanya, baik berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan juga alat bukti-bukti yang sangat cukup, dinyatakan bahwa kerjasama usaha itu sudah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris. Fakta ini tidak diangkat, padahal itu isinya adalah perjanjian. Jadi perjanjian itu ada perjanjian awal, perjanjian tengah, dan perjanjian final. Perjanjian final inilah yang memerlukan persetujuan komisaris karena di dalam perjanjian itu sudah menyebutkan berapa nilai kerjasamanya, apa hak dan kewajiban masing-masing pihak. Nah, tentang hal itu sudah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Namun, tapi yang kemarin tidak dipertimbangkan. sempat dibahas juga adalah bahwa itu kemudian bergeser jadi akuisisi begitu. Ya, akuisisi adalah tindakan yang berbeda dengan kerjasama usaha. Itu dua hal yang berbeda, masing-masing mempunyai kajian tersendiri. Waktunya pun berbeda. Berarti sudah sepengetahuan, artinya sudah sepengetahuan apa sejumlah stakeholder begitu ya, termasuk mungkin BPK begitu. Ya, jadi gini, di dalam proses aksi korporasi dari sejak awal dimulai, ASDP sudah mendapat pendampingan dari yang pertama adalah BPKP. BPKP telah melakukan pengawalan tentang aksi korporasi ini dari sejak awal dimulainya sampai dengan akuisisi dilakukan. Dan setelah itu juga BPK itu melakukan audit kepatuhan terhadap akuisisi ini. Dan dinyatakan semua clear, tidak ada masalah. Ada beberapa temuan administratif dan itu langsung dipenuhi oleh ASDP. Sehingga BPK menyatakan bahwa aksi korporasi ini telah memenuhi semua aturan-aturan yang ditetapkan. Jadi tidak ada yang dilanggar oleh tidak ada yang dilanggar. Tapi Pak, ya saya hanya mau mengkonfirmasi saja bahwa apa betul juga akhirnya dasar pemidanaan ini justru berdiri tanpa menggunakan apa yang dari BPK dan juga BPKP gitu ya? Apa betul seperti itu? Ya, begini. Mungkin ini terkait kerugian negara. Ya, soal kerugian negara. Itu yang dimaksud. Perhitungannya. Baik. Yang pertama, bahwa di dalam menghitung kerugian negara, KPK selaku penuntut itu menggunakan auditor forensik internal. Ya. Auditor forensik internal itu tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai kompetensi untuk melakukan penghitungan kerugian negara. Karena
secara konstitusional kewenangan itu adalah pada BPK. Itu yang pertama dari sisi kompetensi. Kemudian dari segi metode yang digunakan dalam menghitung kerugian negara ini adalah menggunakan dasar perhitungan penilaian kapal yang dilakukan oleh akademisi dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Seharusnya, pada waktu itu seharusnya siapa? Seharusnya dilakukan oleh KJPP atau perusahaan penilai, jasa penilai yang memang mempunyai kompetensi, mempunyai perizinan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Baik. Dan satu lagi yang penting bahwa ahli yang dihadirkan oleh KPK sudah menyatakan dia tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penilaian. Itu sudah di-state di dalam persidangan. Baik. Sehingga tentunya hasil penilaiannya tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk menghitung kerugian negara. Itu yang paling mutlak di dalam persidangan itu. Jadi gimana Prof? Ini apa bedanya dan bagaimana hakim bisa membedakan antara ini jadi merugikan negara sebagai akibat bisnis dengan merugikan negara sebagai akibat tindak pidana gitu? Karena ini kan aksi korporasi. Iya, sebetulnya kan dalam konteks sebuah korporasi kan menjadi salah satu tuntutan dia melakukan investasi kan. Yang kemudian sering dikenal dengan aksi korporasi misalnya. Maka dalam konteks ini tentunya ya kadangkala mengandung unsur tentang resiko bisnis gitu. Nah, ketika resiko bisnis itu selalu dikualifikasi sebagai kerugian keuangan negara, itulah yang akhirnya sebetulnya tidak tepat secara normatif, secara teoritis. Karena apa? Bahwa yang namanya investasi bisa untung, bisa kemudian bisa rugi. Maka ketika yang terjadi adalah adanya sebuah kerugian, tetapi tidak adanya satu unsur melawan hukum, tidak adanya unsur mens rea, maka mestinya tidak ada pertanggungjawaban dalam konteks pidana. Maka ya hakim mestinya harus jeli, karena kalau seperti ini jadi jurisprudensi, jadi presiden yang nggak baik, maka ya menyebabkan para pimpinan-pimpinan perusahaan itu tidak berani melakukan apa-apa. Mereka akan ada dalam zona nyaman saja karena ada dilema tentang punishment judgment rule dan dengan jeratan tindak pidana korupsi. Maka untuk itu menurut saya bahwa ini mestinya aparat penegak hukum itu lebih pada kontekstual gitu ya, lebih pada progresif tentang apa yang dilakukan oleh misalnya direksi sebuah perusahaan dalam konteks melakukan tindakan-tindakan, dan ketika adanya kerugian itu yang paling utama ada nggak tentang niat jahatnya, ada nggak tentang adanya unsur melawan hukumnya gitu loh. Wah, jangan sampai kemudian dengan justifikasi tentang kerugian tadi itu selalu kemudian ditransformasi menjadi sebuah tindak pidana korupsi. Jadi batasannya menurut saya yang lebih firm adalah bagaimana unsur niat jahatnya dan unsur melawan hukumnya gitu loh. Jangan unsur kerugian negara selalu yang ditonjolkan gitu. Kalau kemudian tadi mencermati bahwa pada dasarnya tindakan sudah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan kemudian negara juga mengalami sebuah keuntungan gitu kan. Dan ketika ada orang lain diuntungkan, ya jangan dijerat dengan tindak pidana korupsi gitu Mas ya. Baik, jadi memang kalau kita lihat bahwa undang-undangnya tadi ternyata tidak mengakomodir, artinya tidak jelas sama sekali, berarti memang andalannya akhirnya harus kembali kepada hati nuraninya atau keyakinan dari hakim begitu ya. Baik, kalau begitu terima kasih Prof. Suparji dan juga Pak Gunadi, terima kasih sudah berbagi bersama kami dan semoga yang terbaik juga untuk semuanya dan juga tentunya kepastian hukum harus terjadi di negeri ini. Terima kasih, salam sehat selalu. Baik, terima kasih.